Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang keempat, yaitu tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Jadi alif lam itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah adalah suatu hukum tajwid yang terdapat pada kata yang diawali dengan alif lam. Nah, langsung aja pembahasan yang pertama, yaitu alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu adalah alif lam yang setelahnya itu terdapat huruf-huruf qamariyah, yaitu yang terkumpul dalam kalimat abghi hajaka wa khaf aqimah, yaitu hamzah, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Nah, si lam qamariyah ini lamnya itu dibaca dengan jelas, seperti misalnya contoh al-faslu. Nah, fa ini adalah bagian dari huruf alif lam qamariyah, maka dari itu si lamnya itu dibaca al-faslu. Nah, lanjut, lalu alif lam syamsiyah. Nah, hiya alamu ta'rifiyah. Jadi alif lam syamsiyah ini adalah alif lam ta'rifiyah, wa yakunu ba'daha syiddah, dan setelahnya itu bertasydid, dan tasydid itu ditulis bukan dilafadzkan, jadi dalam bentuk tulisan. Jika alif lam ta'rifi masuk ke dalam isim yang didahului dengan huruf syamsiyah, tidak dilafadzkan lamnya ini, tetapi mengucapkannya ditasydidkan atau menekankan kepada huruf yang menyandinginya, yaitu huruf yang berikutnya. Jadi jika ada alif lam ta'rifi masuk ke dalam isim yang didahului dengan huruf syamsiyah, maka si lamnya ini tidak dilafadzkan. Tidak seperti alif lam qamariyah yang si lamnya ini dilafadzkan, seperti al-faslu. Kalau misalnya alif lam syamsiyah ini langsung ditasydidkan kepada huruf yang selanjutnya. Apa saja huruf syamsiyah? Yaitu terkumpul dalam satu kalimat, yaitu tib thumma sil rahiman tafuz dif dha ni'am da su'a dhannin zur syarifan lil karam, yaitu ta, fa, sod, ro, ta, dod, dha, nun, dal, sin, dho, zai, shin, dan lam. Seperti contohnya, alif lam bertemu dengan ta, at-timsahu. Nah, alif lamnya ini tidak dibaca, langsung ditasydidkan dengan huruf yang menyandinginya, yaitu huruf selanjutnya, ta, at-timsahu. Lalu contoh selanjutnya seperti alif lam bertemu dengan ta, as-thu'banu, langsung ditasydidkan kepada huruf yang menyandingi selanjutnya, yaitu ta. Nah, jadi singkatnya itu al-qamariyah itu seperti namanya, al-qamariyah, lamnya ini dibaca, sedangkan asyamsiyah lamnya ini tidak dibaca. Itu sih perbedaannya, tapi persamaannya sama-sama alif lam, tetapi tergantung kepada huruf yang menyandingi atau kata berikutnya setelah alif lamnya ini. Dan masing-masing dari huruf-huruf alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ini ada 14. Syukron, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasl khamis, at-ta al-marbutah wa ta al-maftuhah wal ha. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang ta al-marbutah. Namun daripada itu, sebelum merujuk ke pembahasan kita tentang ta marbutah, perlu kita ketahui bahwasanya kitabatut ta'i ta'nis, penulisan ta ta'nis itu bagaimana? Tuktabut ta'ut ta'nithi taratan marbutatan wa taratan maftuhatan. Jadi ta ta'nis itu terkadang dia ditulis secara ta marbutah dan terkadang juga secara ta maftuhah. Nah, di sini bagaimana ta ta'nis itu dituliskan atau termasuk kategori ta marbutah. Nah, yang pertama, ta'rifut ta al-marbutah. Definisi ta al-marbutah. Apa sih yang disebut dengan ta marbutah itu? Hiya ta'ul lati, jadi ta yang tuntaqu ha'an, yang diucapkan atau dilafalkan ha
Sakinatan berarti menjadi indal waqfi alaiha, ketika dia berada di akhir atau ketika wakaf. Jadi pelafalannya. Wa tuqra'u ta'an, nah si ta marbuta itu dilapatkan atau dibaca ta ma'al harakat salas, ketika posisinya itu berharokat. Berharokat apa? Yaitu yang tiga. Yang tiga itu apa? Al-fath wal dom wal kasr wa tuktabu hakada. Nah, yang tiga itu adalah ketika dia berharokat fathah, kemudian domah, kemudian kasroh, dan penulisannya itu seperti ini. Nah, di sini ada ta yang bulat dan ada ta yang seperti ha domir. Nah, dua-duanya ini adalah ta marbutoh, namun ta yang bulat ini adalah ta marbutoh yang berdiri sendiri ketika tidak diitisol atau tidak bersambung dengan huruf yang lain gitu. Sedangkan ta ini yang kedua ini adalah ketika ta marbutoh bersambung dengan huruf yang lain. Kita masuk ke contoh misal Aisyah. Nah, itu dibaca Aisyah karena dia sukun. Pun dengan selanjutnya Syajarah, Makkah, Nakhlah, Dajajah, Tufahah, Syaqqah, Usfurah, Talibah, As-Salah, Al-Burtuqalah, Fatah. Itu dibaca belakangnya atau akhirnya ketika dia berharokat sukun. Kemudian bagaimana ketika berharokat fathah, domah, dan kasroh? Ya tinggal diharokatan saja gitu. Jadi Aisyah menjadi Aisyatu. Nah, dibaca taknya jelas itu zahir ketika dia berharokat. Atau Aisyata atau Aisyati. Nah, kan jelas taknya itu. Thayyib, untuk selanjutnya yaitu mawadi'ut ta'il marbutah. Mawadi diambil dari kata maudi'un yang artinya penempatan atau peletakan. Berarti mawadi itu penempatan atau peletakan at-ta al-marbutah. Al-awwal fi akhir ism al-mufrad al-muannath. Yang pertama itu terjadi di akhir isim mufrad muannas. Nah, isim mufrad muannas itu seperti apa? Misal Fatimah, Sofiyah, Hujrah, Makkah. Nah, itu adalah al-ism al-mufrad al-muannath namanya. Mana ta marbutohnya? Fi akhir, ada di akhirnya. Fatimah berarti taknya itu adalah ta marbutoh karena ada di akhir isim mufrad muannath. Pun selanjutnya Sofiyah, Hujrah, Makkah sama. Tsaniyan fi akhir jam'i taktsir. Nah, terjadi di akhir jamak taksir. Jamak taksir yang seperti apa? Alladzi la yantahi mufraduhu bitta'il maftuha, yang mana si jamak taksir tersebut asalnya itu atau mufradnya itu tidak memiliki huruf ta al-maftuhah. Contohnya du'ah, humah, urasu'ah, khudah, hudah, guzah, dan lain-lain. Nah, mufraduha atau mufradnya itu du'ah, berarti mufradnya ada adai. Kemudian humah mufradnya al-hami. Urah berarti ya tercantum di situ su'ah dan selanjutnya. Kita ambil satu contoh yaitu du'ah. Mufrad itu ad-da'i. Du'ah jama taksir. Ad-da'i adalah mufrad dari du'ah. Nah, ketentuannya la yantahi mufraduhu bita'il maftuhah. Mufradnya itu tidak memiliki ta maftuhah, ad-da'i. Nah, tidak ada ta'nya. Maka itu ketika jamannya itu terletak atau terdapat ta marbutoh di dalamnya. Kemudian yang ketiga, salisan akhirul ba'dul a'lami al-mudzakkara. Nah, terjadi di akhir atau terjadi di akhir sebagian al-a'lam. Alam itu nama orang, al-mudzakkara tapi nama orangnya nama laki-laki. Misal Muawiyah, Ubaidah, Tuma Umairah, Suma Talha, Hamzah, Usamah, Atiyah, Uqbah. Nah, ini disebut dengan muannats lafzi. Kenapa disebut dengan muannats lafzi? Karena lapadnya itu muannas.
Kenapa lapan dia mu'annas? Karena ada ta marbutohnya. Namun pada hakikatnya isim atau nama orang ini adalah mudzakkar. Dia laki-laki. Muawiyah. Nah, kebanyakan orang keliru karena melihat ini mah cirinya ta marbutoh berarti mu'annas. Tidak. Karena dia mu'annasnya mu'annas lafzi. Kadang tetapi makna itu adalah laki-laki. Mu'ah itu adalah laki-laki. Oke, lanjut. Ar-rabi akhiru ba'dal asma'i al-ajamiyah. Terjadi di akhir nama-nama al-ajami. Al-ajami itu ajam, yang artinya nama-nama selain orang Arab. Misal al-Iskandariyah, al-Ibrahimiyah, dan lain-lain. Kita pakai al-Iskandariyah. Nah itu. Kita fokus ke ta marbutohnya al-Iskandariyah, maka masuk ke al-asma al-ajamiyah. Kemudian yang kelima, ba'dal kalimatil lati yajuzu fil waqfi 'alaiha. Terjadi di sebagian kalimat. Berarti kalimat itu apa? Kumpulan dari kata-kata. Alati yajuzu fil waqfi 'alaiha, yang mana kalimat tersebut dibolehkan untuk diberhentikan gitu, berhenti 'alaiha. Untuk tabu bitta'il marbutoh, dan ditulis dengan ta marbutoh awil maftuha atau ta maftuha. Misal sammah menjadi sammat, kemudian latun menjadi lat. Nah itu. Mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tak maftuhah dan tak marbutah. Tak maftuhah adalah tak yang ditandai dengan 2 titik di atas yang ditulis secara terbuka, dan apabila dibaca waqaf tetap dibaca tak. Contohnya musallamatun hasanatun. Tak maftuhah dapat diketahui di berbagai macam tempat. Apabila terletak pada isim mufrad yang diakhiri dengan huruf ta dan huruf sebelumnya berharokat selain patah, sukun, doma atau kasroh. Contohnya seperti al-waktu atau al-bintu. Dan apabila terletak pada masdar yang pada fiilnya tersebut terdiri dari huruf ta, misalkan contohnya pautan jadi fata, sakutan sukutan sukutan jadi sakata. Pada lafaz tersebut terletak pada 2 penempatan, yaitu apabila terletak pada fi'il madi yang berakhiran dengan huruf ta dan sebelumnya berharakat sukun, seperti contoh bata. Nah, lanjut ke tak marbutoh. Tak marbutoh ialah tak yang ditulis di akhir isim dan dibaca ha, yang apabila dibaca waqaf atau berhenti, contohnya rodoh atau sajaroh. Dan tak marbutoh dapat diketahui dari berbagai macam tempat. Apabila tak terdapat dalam isim mufrad yang menunjukkan muannas, atau seperti contoh thayyibatun, pada lafaz tersebut terletak pada terletak pada jamak taksir yang apabila isim mufradnya tidak terdiri dari huruf ta, seperti contoh qaddatun, jamak taksir dari isim mufrad qadi. Dan sebaliknya apabila ada jamak taksir yang pada akhirnya isim mufradnya terdiri dari huruf ta, maka cara penulisan tak pada jamak taksirnya harus ditulis tak maftuhah, seperti contoh buyutan jadi baitun, buyutan baitun. Tak marbutoh yang terletak pada huruf dorob lafaz sammatun, untuk membedakan antara lafaz sammatun dalam huruf contoh seperti sammatun kabiru bainal ilmi wal jahilu. Kan di situ sammatunnya huruf tak marbutoh, beda lagi dengan sammatun huruf tak biasa, tak biasa. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mawadi'u ta'il maftuhah.
Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rekan saya, bahwa al-mawadi'u adalah penempatan-penempatan. Jadi, mawadi'u ta'il maftuhah adalah penempatan ta' maftuhah. Penempatan ta' maftuhah yaitu ada 6. Yang pertama, idza ja'at fi akhiril fi'lu sawa'un akanat min aslihi. Jika datang di akhir fi'il, maka sama seperti lafadz kanat yang asalnya bata, mata, fata. Amkanat ta'itani fisakinah, atau taknya tatanis sukun seperti olat, katabat, jalasat, akalat. Amta il fa'il, atau juga taknya fa'il seperti lafadz zahabtu, zahabta, zahabti, qultu, qulta, qulti. Yang kedua, fi akhiri jam'ul mu'anatsis salim. Ta yang ada di akhir kalimat jama' mu'anats salim seperti lafaz muslimatin, mu'limatin, qalibatin, fatimatin. Yang ketiga, fi akhiril ismu tsulasi as-sakinu al-wusta wa jam'uhu. Di akhir isim sulasi, huruf tengahnya dan jamannya itu sukun. Seperti contoh, baitun, abyatun, qautun, aqwatun, hautun, ahwatun, sautun, aswatun, maitun, amwatun. Yang keempat, fi akhiril ismul mufradil mudzakkar. Di akhir kalimat isim mufrad mudzakkar seperti nahat, ismat, jaudat, rif'at, ra'fat, nash'at, sofwat. Yang kelima, fi akhiri ba'dal huruf. Di akhir sebagian huruf-huruf. Contohnya laita, lata, summat, sammata, la'alat. Lalu yang terakhir, fi akhiri domiril munfasil lil mufrad wal mufrodah lil mukhatabin. Di akhir domir munfasil untuk mufrad dan mufrodah mukhatab seperti anta dan anti. Syukron, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ditya Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang tak marbutoh. Diucapkannya tak marbutoh atau tak bulat itu dibaca tak ketika diwasol atau bersambung. Dan pada tak marbutoh itu terletak di atasnya ada 2 titik. Sini ada contohnya Jami'atul Qahirah. Misalnya jika kalian membacanya disambung, maka tak yang ada pada kata jami'ah itu dibaca. Contohnya ya jadi Jami'atul Qahirah. Tetapi jika kalian membacanya disukun, maka akan menjadi Jami'ah Al-Qahirah. Contoh selanjutnya seperti Suratun Nur. Jadi taknya itu dibaca ketika kalian membacanya disambung gitu. Tapi kalau kalian membacanya disukunkan, maka akan menjadi Surah An-Nur. Contoh selanjutnya seperti Hujratul Julus, jadi Hujrah Al-Julus. Sayyaratul Is'afi, jadi Sayyarah Al-Is'afi. Sekiranya yang dibaca itu seperti yang tadi dijelaskan di awal. Jadi jika kalian membacanya diwasol atau disambungkan, maka taknya itu dibaca. Tetapi jika kalian membacanya disukunkan, maka taknya itu tidak dibaca.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya mengenai tentang hak marbutoh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Febriana Nur Insani Saputri. Saya akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu hak marbutoh. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya huruf H. Ingat, huruf H, bukan H, tapi H yang besar. Hak marbutoh. Nah, huruf hak marbutoh itu berbentuk bulat, yaitu tidak ada celah setelah huruf H. Hak marbutoh tidak mempunyai titik. Berbeda lagi dengan tak marbutoh. Tak marbutoh itu kan mempunyai titik di atasnya. Tapi untuk hak marbutoh, dia itu kosong dari titik, bersih dari titik. Artinya huruf hak marbutoh itu tidak mempunyai titik. Hak marbutoh itu dapat digunakan saat wasal dan waqaf. Contohnya, Shodiqi khuluquhu thayyibun. Khuluquhu itu adalah hak marbutoh. Jadi, hak marbutoh itu menyambung kepada huruf yang sebelumnya. Nah, saya kan tadi sudah menjelaskan bahwa huruf hak marbutoh itu tertutup. Jadi, hak marbutoh itu tidak menyambung kepada huruf setelahnya. Misalkan, khuluquha. Nah, ha itu dia bukan termasuk hak marbutoh. Karena sudah jelas khuluquha itu haknya ada alif setelahnya yang menyambung kepada hak tersebut. Dan itu bukan hak marbutoh. Jadi, hak marbutoh itu adalah hak yang tertutup. Contoh lain, Al-kitabu darastuh. Al-kitabu darastuhu. Nah, sama. Hu di situ adalah hak marbutoh. Nah, sekian saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.